Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Yolanda Ibrahim di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini masih mengenai tentang puisi rakyat sesi ketiga. Dan pembahasan kali ini tentang menulis teks puisi rakyat yang mencakup tentang pantun, syair, dan juga gurindam. Mari kita simak videonya bersama-sama. Materi yang pertama yaitu tentang menulis pantun. Teks pantun terdiri atas dua bagian, dua baris. Dua baris pertama disebut sampiran dan dua baris terakhir disebut isi. Sampiran yang biasanya berupa sketsa alam atau suasana. Berfungsi sebagai pengantar atau paling tidak menyiapkan rima atau sajak dan irama dua baris terakhir untuk mempermudah pemahaman isi suatu pantun. Untuk kamu ketahui, dua baris pertama merupakan pembayang atau sampiran, sedangkan dua baris berikutnya mengandung maksud atau isi. Sampiran yang biasanya merupakan unsur alam mengantarkan menuju isi atau maksud yang merujuk kepada dunia manusia yang meliputi perasaan, pemikiran, dan perbuatan manusia. Baik sampiran maupun isi, keduanya tetap harus rasional dari segi maknanya. Jadi bukan sekedar bunyi. Langkah kedua ialah pemilihan dan penyusunan kata yang dilakukan sedemikian rupa dengan memberikan rima dan ritme yang sepadan akan menghasilkan keindahan bunyi yang sempurna. Bila setiap kata dalam pantun saling dipertukarkan letaknya atau diganti dengan kata lain dengan makna yang sama, pasti akan menimbulkan kekacauan bunyi dan kesalahan makna. Yang kedua ada gurindam. Cara menyusun gurindam ialah langkah yang pertama, kita harus mengetahui bagian-bagian gurindam. Dilihat dari bentuknya, gurindam hampir sama dengan pantun kilat atau karmina. Bedanya, karmina terdiri atas sampiran dan isi, sedangkan gurindam tidak memiliki sampiran dan merupakan sebuah kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang terdiri atas dua baris dalam satu bait dengan irama akhir yang sama, merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian dan baris kedua berisi jawabannya atau akibat dari masalah atas perjanjian pada baris pertama yang tadi. Langkah yang kedua yaitu menentukan diksi. Diksi atau pemilihan kata biasanya dipahami dalam tiga bentuk. Yang pertama pembendaharaan kata, yang kedua urutan kata, dan yang ketiga daya sugesti kata-kata. Baris-baris dalam gurindam memiliki hubungan sebab akibat. Dengan demikian, diksi atau pilihan kata pada baris pertama mempunyai hubungan yang erat dengan diksi baris kedua. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Langkah yang ketiga yaitu menuliskan isi gurindam. Isi atau maksud dari gurindam ada pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Yang terakhir ada syair. Antara pantun dan syair sebenarnya ada kemiripan. Syair merupakan bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik. Akan tetapi, syair bersajak rata atau AAAA pada umumnya syair merupakan rangkaian kisah yang panjang. Semua baris merupakan isi dan biasanya tidak selesai dalam satu bait
karena digunakan untuk menceritakan sesuatu atau bandingkan dengan pantun. Cara menyusun teks syair ialah langkah yang pertama, kita harus menentukan tema. Pilihlah tema yang menarik. Tema yang menarik akan menciptakan syair yang indah dan bagus. Langkah yang kedua, pilihan kata atau diksi yang tepat dan menarik. Penempatan diksi yang tepat menjadi sangat penting. Untuk menciptakan syair yang indah, diksi haruslah dapat menghasilkan gambaran yang diciptakan secara tidak langsung agar menimbulkan imajinasi dari pembaca. Langkah yang ketiga yaitu tentukan pengulangan kata dengan bahasa yang menarik agar menimbulkan rima yang tepat, yaitu bersajak a. Rima merupakan unsur pengulangan bunyi yang muncul dari diksi yang sesuai. Dalam syair, semua baris adalah isi dan bahasanya biasanya kiasan. Baik, selesai sudah materi puisi rakyat di kelas 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.